lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda semuanya pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik teman-teman yang sudah lama bergabung atau baru saja bergabung di channel ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Dan juga untuk teman-teman dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta, saya ucapkan terima kasih dan selamat mendapat berkat untuk menjadi berkat melalui tayangan kami pada hari ini. Kita di sini dengan berbagai macam latar belakang dan profesi akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan ini, serta nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada semua orang yang dikasihinya di dunia ini. Teman-teman, rasa capek dan kecewa tentunya kita sebagai manusia pernah merasakannya. Rasa capek karena tekanan pada suatu kondisi tertentu, ataupun kecewa karena sesuatu yang datang tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi di tengah kondisi saat ini, di mana kita masih dilanda pandemi COVID-19. Kita bisa merasa capek, kita pun bisa merasa kecewa. Namun teman-teman, jangan biarkan rasa capek dan kecewa itu menguasai hidup kita. Capek dan kecewa. Itulah tema renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Apa dan bagaimana, kita akan simak selengkapnya. Namun sebelumnya, Yayan Indrawan akan menyapa kita semua. Dilanjutkan dengan rekan saya Ruth, beserta dengan GCC Band Purwokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyiapkan roti atau biskuit, serta anggur ataupun sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi, jangan kemana-mana ya teman-teman. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kita mengalami hadirnya Tuhan di tengah lingkungan online saat ini, di era teknologi saat ini, di era informatika saat ini, di mana segala sesuatunya online, sekolah online, ada online shopping, online surfing, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengalami hadirnya Tuhan? Adalah dengan teknologi untuk mencari, menangkap, mendapatkan wahyu umum dari Tuhan yang tersebar di mana-mana, di sekeliling kita. Memakai teknologi untuk menangkap apa yang Tuhan mau nyatakan kepada saya dan saudara. Bagi Anda yang Kristen, pastinya sudah cukup kenal dengan kisah tentang Menara Babel. Nah, ini ada orang-orang Babel mau bersatu membangun kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Kok sama Tuhan mau diporak-porandakan? Apa salah mereka? Salahnya apa ini? Orang-orang yang punya teknologi terbaik era itu membangun menara yang tinggi, membangun menara yang megah, kok malah dibubarin sama Tuhan? Karena dengan teknologi yang Tuhan karuniakan, gunanya untuk mencari, menangkap, dan mengeksplorasi wahyu umum dari Tuhan yang tersebar di mana-mana. Bukan untuk membangun nama kita sendiri seperti yang dilakukan oleh bangsa Babel. Nah, tetapi seharusnya kita memakai teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai kasih Tuhan. Saya hari ini memakai video ini untuk menangkap momen pernyataan dari Tuhan, di mana kita semua saling membutuhkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat video ini, itu karena ada teknologi di tangan Bapak Ibu Saudara, karena ada gadget di tangan Bapak Ibu Saudara. Karena dengan teknologi yang Tuhan karuniakan, gunanya adalah untuk menangkap wahyu umum dari Tuhan. Malam ini, di ibadah online ini,
Carilah, tangkaplah pesan Tuhan di dalam online experience kita saat ini. Bagikanlah pesan yang kita dapatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menggunakan teknologi, bisa melalui video call, chatting, sosial media, dan yang lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Pernahkah kita menemukan diri kita capek, kecewa dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rencana kita? Sebagai pelajar atau mahasiswa, saat kita mendaftar di sebuah sekolah atau universitas yang kita impikan dengan harapan diterima di sekolah atau universitas yang kita idam-idamkan. Tetapi saat pengumuman penerimaan siswa atau mahasiswa, ternyata nama kita tidak ada di sana. Atau ketika kita selesai kuliah dan ingin bekerja, kita mendaftar ke berbagai perusahaan. Kita mengharapkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Tetapi kenyataannya kita harus bekerja di bidang yang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Di saat itulah kita merasa capek dan kecewa. Sebagai manusia biasa, kita pasti akan merasakan sedih, kecewa, terpukul karena hal yang kita harapkan dan perjuangkan tidak kita peroleh atau tidak diberikan oleh Tuhan. Sejak manusia diusir dari Taman Eden akibat pemberontakannya terhadap Tuhan, hidup di dunia ini menjadi berat. Bumi terkutuk. Dengan susah payah, manusia harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan rezeki karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa membuat pikiran kita tercemari. Dosa membuat manusia berambisi sehingga kita berpikir bahwa rencana kita merupakan rencana terbaik dan Tuhan sebaiknya mengikuti rencana yang kita buat. Seringkali hal yang kita inginkan bukanlah suatu hal yang benar-benar terbaik bagi kita. Hati dan pikiran manusia terbatas. Kita hanya melihat hal-hal yang ada di depan kita, tetapi Tuhan pencipta semesta dan pemilik hidup kita melihat segala sesuatu dengan jelas. Mungkin apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saat ini sulit untuk kita pahami, tetapi satu hal yang pasti, Dia memiliki rancangan besar bagi hidup kita semua. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika Tuhan merancangkan hidup kita, Dia hanya merancangkan yang baik untuk terjadi di dalam hidup kita. Tak ada sedikit pun rancangannya yang buruk mengenai kita. Cara hidup kita yang salah dan keputusan kita yang menyimpang dari kebenaran yang menyebabkan kita mengalami hal-hal buruk yang seharusnya tidak kita alami. Setiap manusia memiliki rencananya sendiri, namun untuk mewujudkannya membutuhkan waktu dan proses. Bahkan pengorbanan pun dibutuhkan. Saat kita mengalami kegagalan,
Anggap saja kita sedang melewati jalan yang berbatu. Hidup yang lebih baik adalah mengerti bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Mempercayai janji Tuhan memang tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Keadaan tidak berubah. Kita mungkin tidak bisa masuk sekolah atau perguruan tinggi yang kita harapkan, atau bekerja di tempat yang tidak kita inginkan. Namun, kita bisa mempercayai bahwa Allah adalah penulis agung yang telah menuliskan detail-detail terkecil dalam hidup kita untuk akhir yang indah. Mungkin kita tidak mengerti dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, namun kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia terhadap kekecewaan yang kita alami. Dalam hidup manusia akan selalu ada pergumulan dan persoalan hidup yang membuat kita capek, lelah, dan juga kecewa. Apalagi saat-saat kita menjalani PPKM yang terus diperpanjang, saat mengalami situasi pandemik yang seolah tiada habisnya, kita semua bertanya, kapan situasi yang tidak nyaman ini akan berakhir? Kita semua telah merasa lelah, capek, dan merindukan menjalani kehidupan seperti yang pernah kita jalani tahun-tahun lalu. Bisakah keadaan normal itu kembali kita alami dan rasakan? Setiap orang merindukan untuk meraih kehidupan yang berarti. Anak sekolah ingin jadi bintang pelajar, olahragawan ingin menjadi juara, bisnismen ingin mencapai sukses, pejabat tinggi ingin mencapai kedudukan tinggi, seniman ingin menghasilkan karya puncak. Semuanya itu tak mungkin terjadi tanpa perjuangan dan jerih lelah. Alkitab sendiri memberikan dorongan kepada kita untuk berjuang. 1 Korintus 9 ayat 24 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Hidup bagaikan berlomba di arena pertandingan. Kita masing-masing seperti atlet-atlet yang ikut terjun dalam perlombaan itu. Jelas, ini berarti pergumulan keras. Kalau kita ingin berhasil memenangkan pertandingan itu dan keluar sebagai juara. Ikut bertanding berarti kita siap menghadapi semua tantangan. Kita harus mengikuti latihan-latihan yang berat, disiplin, mengikuti instruksi-instruksi pelatih, tahan dipanggang terik matahari, dan disiram hujan. Semuanya itu mau tak mau harus kita tempuh kalau kita ingin menjadi atlet yang berhasil. Demikian pula dengan kehidupan ini. Hidup tak menjanjikan kemudahan-kemudahan, justru sebaliknya. Tantangan-tantangan siap menghadang. Kita tak boleh surut menghadapinya. Kalau ingin berhasil, baik di bidang jasmani maupun di bidang rohani, semua orang menawarkan solusi untuk mengatasi pergumulan hidup. Tetapi tidak semua solusi bisa kita hidupi. Ada solusi yang terkesan penuh kebijaksanaan, tetapi sebenarnya hanya omong kosong belaka. Tuhan yang membuat rancangan untuk kita. Tuhan tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita. Serahkan semua persoalan, baik masa depan kita, impian kita, kesuksesan kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan mengatur seluruh hidup kita dan menentukan jalan kita, sebab Dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Bagaimana seharusnya sebagai pengikut Yesus menghadapi pergumulan kehidupan ini? Kita akan melihat sebuah contoh tentang si lumpuh di kolam Bethesda. Kita dapat baca dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, tapi yang kita baca hari ini ayat 5 sampai 9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ
Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Tokoh yang dibahas di sini adalah salah seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Menderita dalam waktu yang cukup panjang dan berada di serambi kolam Bethesda. Sebagai manusia, tentunya kita tidak mau menderita. Entah penderitaan tentang ekonomi, bencana alam, kekerasan, penganiayaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Saat seperti pandemik ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dan mengatakan bahwa dirinya aman-aman saja. Ketakutan, kecemasan melanda seluruh manusia di bumi ini. Dan setiap orang berusaha untuk keluar dari penderitaan, kecemasan, namun tidak setiap orang bisa berhasil. Kita harus selalu berpikir positif, bersyukur karena masih diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga dapat bernafas dengan baik. Bersyukur untuk setiap berkat yang masih diberikan oleh Tuhan, walaupun berkat itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Kita harus belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu tidak bisa sesuai dengan keinginan kita bila tidak diizinkan oleh Tuhan. Bethesda artinya rumah belas kasihan atau rumah kemurahan hati. Sebab di situ sering terlihat kasih setia Tuhan kepada orang-orang sakit. Di sekitar kolam Bethesda terdapat banyak orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang sedang mengharapkan belas kasihan dan kemurahan hati dengan menantikan goncangan air kolam. Karena mereka berkeyakinan bahwa bila malaikat Tuhan turun ke kolam dan mengguncang air kolam itu, maka orang pertama yang turun ke kolam itu akan mengalami kesembuhan, apapun penyakit yang sedang dideritanya. Dunia ini penuh syarat dengan segala duka cita dan kesengsaraan. Alangkah indah dan baiknya bila ditemukan beberapa Bethesda atau rumah belas kasihan, obat bagi segala penyakit, agar ada pemandangan yang menyejukkan dan tidak melulu menyedihkan. Beberapa hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, mengalami penantian yang panjang, 38 tahun. Diceritakan tentang orang yang mengalami sakit dan menderita selama 38 tahun. Walaupun ia berada di pinggir kolam yang dipercaya dapat memberikan kesembuhan, tetapi orang ini tidak berdaya karena kelumpuhannya. Hal ini merupakan gambaran perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Selama orang ini sakit, ternyata tidak ada orang sehat yang mempunyai belas kasihan untuk menolongnya agar dapat masuk ke kolam itu. Sementara si sakit sendiri berusaha untuk masuk ke kolam itu, ia kalah cepat dengan orang sakit lainnya. Ia tidak berdaya dengan keadaannya. Tuhan Yesus tidak hanya kasihan kepada orang sakit ini, Tuhan Yesus mengerti keadaan dan peduli dengan ketidakberdayaan orang sakit ini. 38 tahun bukan waktu yang singkat, suatu waktu panjang, dan orang ini harus melewati hidupnya dengan penderitaan dan suatu penantian. Menanti bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Banyak orang mengalami kebosanan karena harus menantikan sesuatu. Kadang ada yang menunjukkan ketidaksabarannya
dengan menunjukkan sesuatu yang malah kontraproduktif, bahkan merugikan diri sendiri. Orang lumpuh ini terus-menerus melakukan penantian, sesuatu yang dinantikan yang tidak pasti waktunya kapan akan terjadi. Orang lumpuh ini bukan hanya menantikan goncangan air kolam, tetapi dia juga menantikan ada orang baik hati yang bisa menolong menurunkannya ke dalam kolam paling awal supaya dia bisa sembuh. Namun penantian tinggallah penantian, karena orang-orang yang ada di sekitarnya mengalami kondisi yang sama, dan tentunya setiap orang akan memikirkan dirinya sendiri. Sampai tiba saatnya anugerah Tuhan turun ke atas dirinya. Apa yang kita nantikan saat ini? Kesembuhan, perbaikan ekonomi, penyelesaian sebuah masalah, jodoh, pekerjaan. Usahakan untuk tetap hidup dengan hikmat Tuhan, supaya kita tidak bertindak gegabah yang akan merugikan diri kita sendiri dan mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam hidup. Tetaplah menanti di dalam Tuhan sampai belas kasihan Tuhan turun atas kita. Hidup dalam penantian memang membosankan, tetapi menanti di dalam Tuhan akan tergenapi pada akhirnya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberi kita iman, dan iman itulah yang membuat kita bisa bertahan di dalam derita yang kita alami. Yang kedua, mengalami kekecewaan. Orang lumpuh ini mengalami kekecewaan ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Semua orang sakit mendambakan kesembuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus ini bukan pertanyaan basa-basi, tetapi Tuhan Yesus ingin menyadarkan si sakit tentang keinginannya yang dalam untuk sembuh. Si sakit ini tidak merespon dengan kemarahan, tetapi dia merespon dengan nada kecewa. Ada dua ungkapan yang menandakan kekecewaannya. Tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam. Mungkin orang ini berkata, sudahlah Tuhan, kondisiku sudah parah dan bertahun-tahun tidak ada yang peduli kepadaku. Orang ini kecewa karena tidak ada orang yang memikirkan kesembuhannya. Dia sedang menyalahkan orang lain dan berharap orang lain memberikan pertolongan. Orang lumpuh ini melihat cara kesembuhan dengan air kolam bergoncang itu sangat kecil. Sementara orang ini menuju ke kolam yang digoncang airnya oleh malaikat, orang sakit lain sudah mendahulunya. Kelumpuhan fisiknya sudah dibarengi dengan kelumpuhan kehendak dan semangat juang. Orang semacam ini kemungkinan tidak akan mengalami kesembuhan selama hidupnya. Apapun yang kita alami, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh kekecewaan. Kekecewaan akan membawa kita kepada keapatisan yang akan membuat kehilangan harapan dan kehilangan perkenan Tuhan. Rasa kecewa adalah jalan menuju kegagalan dan pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Orang ini mengalami kekecewaan karena pandangan dan harapannya hanya pada orang yang akan memberikan pertolongan dan goncangan air kolam. Tuhan ingin mengalihkan pandangan dan harapan si lumpuh ini bukan hanya pada manusia dan goncangan air kolam, tetapi berharap hanya kepada Tuhan saja. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus dapat membawa kita keluar dari semua keadaan yang tidak baik. Pengharapan tersebut jangan sampai padam karena sudah lama dalam keadaan buruk. Jangan ragu dan pesimis. Anugerah Tuhan selalu tersedia bagi orang yang mau datang kepadanya. Yang ketiga,
mendapat anugerah kesembuhan dan pengampunan. Dari sekian banyak orang sakit yang berada di serambi kolam Bethesda, hanya orang yang sudah 38 tahun sakit ini yang mendapat sapaan dan pertanyaan dari Tuhan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menebar janji, lalu Tuhan Yesus memberi perintah kepada orang sakit itu, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." Perintah Tuhan ini seolah tidak masuk akal, karena orang yang mendapat perintah itu sudah tidak bisa bangun, apalagi berjalan selama 38 tahun lamanya. Dan orang itu baru saja mengutarakan kerinduannya untuk sembuh. Perintah Tuhan bagi si sakit, "Bangun, angkat tilammu dan berjalan." Orang tersebut memberi respon dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, karena ia memiliki pengharapan untuk menerima pertolongan Tuhan. Selain tetap memiliki pengharapan untuk menerima pertolongan Tuhan, diperlukan kemauan untuk melangkah sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Orang sakit itu sebenarnya bisa saja beralasan bahwa dirinya sakit dan tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Namun, ia dapat mengalahkan rintangan itu. Kita pun sering percaya bahwa Tuhan sanggup mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Namun, kita tidak memiliki kemauan untuk melangkah dan mendekat kepada sumber pertolongan itu. Sehingga akhirnya kita hanya melihat dan menyaksikan orang lain menerima pertolongan Tuhan, sedangkan kita terus berada dalam keadaan yang sama dan tidak mengalami perubahan. Kerinduan untuk melangkah mendekat kepada Tuhan Yesus merupakan bukti bahwa kita percaya kepada janji Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong. Bagi si sakit, selama ini tilam yang membawa dirinya, tetapi sekarang Tuhan Yesus memerintahkan agar dia atau si sakit yang membawa tilam. Di sini Tuhan Yesus sedang memberi tantangan untuk si sakit bersikap optimis, mengalahkan sikap pesimisnya. Diperlukan iman yang diwujudkan dalam ketaatan. Si sakit ini tidak menganggap perintah Tuhan sebagai penghinaan karena ia mempunyai iman yang diwujudkan dalam ketaatan, sehingga akhirnya ia menerima anugerah kesembuhan. Kesembuhan diperoleh hanya berdasarkan iman dalam ketaatan. Ketaatan itu yang membuatnya mendapat anugerah Tuhan. Anugerah merupakan hak Tuhan. Banyak orang sakit di sekitar kolam Bethesda, tetapi hanya si lumpuh yang mendapat anugerah kesembuhan dari Tuhan. Bila kita tidak atau belum menerima anugerah Tuhan, jangan protes. Dan ketika kita menerima anugerah Tuhan, bersyukurlah untuk anugerah itu. Kadang anugerah Tuhan dibungkus dengan perintah yang tidak masuk akal, seperti bangun dan angkat tilammu dan berjalan. Di sini Tuhan ingin bukti ketaatan, karena lewat peristiwa itu Tuhan mau menganugerahkan berkat-Nya. Jangan abaikan perintah Tuhan yang menurut kita tidak masuk akal, agar kita tidak kehilangan anugerah Tuhan. Bagian kita adalah beriman kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan. Anugerah Tuhan tidak akan terwujud bagi kita ketika kita tidak mengimani perintah Tuhan yang membungkus anugerah itu. Si sakit menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus dan mengangkat tilamnya. Tetapi ada satu masalah, karena ternyata hari itu adalah hari Sabat. Orang-orang Yahudi dilarang untuk melakukan pekerjaan di hari Sabat, karena Sabat merupakan hari perhentian di mana semua orang tidak boleh melakukan pekerjaan. Karena itu orang Yahudi sangat marah ketika melihat orang itu memikul tilamnya, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum Taurat
adalah dilempari batu sampai habis. Orang sakit ini dihadapkan dengan pilihan, taat pada perintah Tuhan atau taat pada hukum Taurat. Orang yang sudah menyembuhkanku, orang itu yang memerintahkan untuk mengangkat tilam. Orang ini belajar taat kepada perintah Tuhan dan mengalami kesembuhan. Orang ini bukan hanya mengalami kesembuhan, tetapi juga mengalami anugerah pengampunan. Penderitaan atau penyakit merupakan hukuman Tuhan karena manusia sudah berbuat dosa. Sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit yang sudah disembuhkan dalam ayat 14, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Perkataan Tuhan Yesus, "Jangan berbuat dosa lagi," merupakan teguran yang keras yang tak boleh dilupakan karena telah menerima anugerah kesembuhan, yang berarti orang ini juga menerima anugerah pengampunan. Penderitaan atau penyakit yang kita alami bisa terjadi karena keteledoran kita, namun bisa juga sebagai hukuman Tuhan karena kita berbuat dosa. Apapun penyebabnya, ketika kita mengalami penderitaan atau penyakit, yang harus kita lakukan adalah memohon anugerah pengampunan Tuhan. Dan ketika kita telah mengalami pemulihan, kita harus hidup dalam kebenaran agar tidak mengalami hal yang lebih buruk lagi. Anugerah pengampunan Tuhan merupakan jalan menuju kepada pemulihan hidup. Perubahan dan kesembuhan akan menjadi milik kita jika dilakukan dengan cara dan waktu Tuhan. Yang keempat, jadi pembawa berita yang benar. Ayat 15 mengatakan, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita emosi apa yang mendorongnya untuk bercerita kepada orang banyak. Yang jelas bukanlah emosi negatif, tetapi emosi positif yang sudah mendorong dia untuk bercerita kepada orang banyak karena telah mengalami kesembuhan yang sangat dirindukan. Dari seorang lumpuh yang hanya bisa terbaring dan mengasihani diri sendiri, orang ini menjadi saksi Kristus, menjadi pembawa berita kebenaran. Hidup yang sia-sia diubahkan menjadi hidup yang bermakna. Dan itu terjadi saat orang ini memiliki kerinduan dan kehendak untuk sembuh dan melakukan bagiannya, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Kita sering melalaikan tugas kita yang paling penting, yaitu menjadi pembawa berita yang benar, menyaksikan kepada orang banyak apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap diri kita, menyaksikan karya Kristus dan kasih Kristus seperti yang dilakukan oleh orang lumpuh yang sudah mengalami anugerah kesembuhan dan anugerah pengampunan dari Tuhan. Setiap orang mempunyai harapan yang sangat dirindukan untuk dapat mewujudkan dan menjadi kenyataan seperti orang lumpuh ini. Kesembuhan dari penyakit merupakan harapan besar yang tak terpatahkan. Pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan telah mengubah hidupnya. Dari orang tidak berguna menjadi orang berguna, menjadi saksi Kristus melalui kehidupannya. Hidup yang bermakna akan kita miliki karena Allah sendiri rindu manusia memiliki hidup yang sejati. Bagian kita adalah memiliki kemauan untuk berubah dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan diri dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami hidup dalam situasi penantian yang sangat membosankan.
Kami menghadapi situasi hidup di masa pandemi yang membuat kami capek, lelah, dan kecewa. Kami rindu Tuhan melepaskan kami dari segala kegalauan hidup yang kami alami. Kuatkan kami untuk tetap beriman kepada Tuhan. Beri kami semangat untuk mendapatkan solusi bagi setiap masalah yang kami hadapi. Dan mampukan kami untuk taat kepada setiap perintah Tuhan. Karena setiap perintah Tuhan merupakan anugerah bagi kita. Kami ingin melalui kehidupan ini, kami bisa menjadi saksi Tuhan. Sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Layakkan kami mengambil bagian dalam persekutuan ini. Kita mengambil roti dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini bersama-sama. Kita ambil cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Penyertaan Tuhan bagi kehidupan ini selalu kami dambakan. Kami rindu mengalami pembaruan dalam hidup. Untuk kami dapat menyaksikan perbuatan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami terus berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah anugerah Tuhan terus melimpah bagi negara dan bangsa kami ini. Pulihkan kami semua dari situasi yang kurang nyaman. Biarlah kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara seiman yang saat ini sedang sakit karena terpapar virus corona. Biarlah belas kasihan Tuhan menyertai mereka dan memberikan kesembuhan. Berkati para nakes yang terus berjuang demi kesembuhan banyak orang. Berikan kepada mereka imun tubuh ekstra. Seperti Tuhan sudah menyembuhkan orang lumpuh dan menderita selama 38 tahun. Tuhan juga akan menyembuhkan seluruh dunia, termasuk negara kami, bangsa Indonesia, yang kami cintai ini, dari situasi pandemi. Tuhan, Engkau memberkati semua persembahan-persembahan yang diberikan untuk menunjang berlangsungnya gereja Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah dan akan memberikan persembahan-persembahan dengan berkat melimpah. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai rumah tangga, anak-anak, usaha pekerjaan yang diperjuangkan, semua yang terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan, juga semua yang mengikuti ibadah hari ini, berkat Tuhan yang tidak mengecewakan akan menyertai kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Louis yang telah mengingatkan serta menegur kita melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan Ibu Pendeta Lois kekuatan serta kesehatan selalu. Dan untuk seluruh rekan saya, all tim GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwasannya kita masih bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar atau langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, jangan kendor. Tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.